warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga pada pagi kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Kamil selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Moneter lanjutan ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video dari kelompok 7. Nah, kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pasar valuta asing. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama dari anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri Bella Kurniawati, lalu ada Elisa Yulita, lalu ada Vivin Ardianti, dan juga ada Tasya Aferinia. Selanjutnya, langsung saja kita ke materinya. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas mengenai pasar valuta asing, kita juga perlu tahu apa valuta asing itu. Jadi, valuta asing adalah uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan juga keuangan internasional yang mana telah memiliki catatan kurs resmi di Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, setelah tahu apa pengertian dari valuta asing, kita dapat menyimpulkan apa pasar valuta asing. Jadi, pasar valuta asing adalah tempat atau sistem untuk di mana perorangan, perusahaan, atau bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional, yang mana dapat melakukan pembelian atau permintaan, penjualan, atau penawaran falas. Selanjutnya mengenai pasar valuta asing dibagi menjadi dua, yakni yang pertama mata uang yang bersifat keras dan yang kedua mata uang yang bersifat lunak. Perbedaannya di sini pada pasar valuta asing yang bersifat keras, dia memiliki mata uang yang relatif stabil dan juga tidak gampang terdepresiasi atau apresiasi, sehingga alat ini lebih banyak digunakan daripada pembayaran dengan mata uang lainnya. Sedangkan untuk alat pembayaran mata uang yang lunak lebih jarang digunakan karena dia memiliki nilai yang kurang stabil dan juga gampang terdepresiasi. Lalu untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pasar falas ini, yang pertama eksportir dan importir, yang kedua yakni pedagang perantara, yang ketiga yakni bank sentral dan juga bank devisa. Perkenalkan, nama saya Tasya Afrina Putri dengan nomor NIM 161. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing sendiri dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama transaksi spot, yang kedua transaksi forward, dan yang ketiga transaksi swap. Transaksi spot sendiri memiliki arti jual beli mata uang yang penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada hari kerja. Cara penyelesaian pada transaksi spot ini ada 3. Yang pertama, valuity day yang memiliki arti dengan penyerahan dana dilakukan di hari yang sama dengan tanggal hari diadakan transaksi kontrak. Penyelesaian kedua yaitu value tomorrow, yaitu penyerahan dana dilakukan di hari kerja berikutnya atau di hari setelah diadakannya kontrak. Penyelesaian yang ketiga yaitu value spot yang memiliki arti penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah terjadinya transaksi. Jenis transaksi yang kedua yaitu transaksi forward, atau yang biasa disebut dengan transaksi berjangka. Transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukannya pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi yang ketiga yaitu transaksi swap, pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Transaksi swap antara bank dengan Bank Indonesia yakni swap likuiditas dan swap investasi. Swap likuiditas memiliki arti swap yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Swap investasi memiliki arti swap yang dilakukan atas inisiatif bank dengan nasabahnya yang dananya berasal dari luar negeri atau offshore loan untuk keperluan investasi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar mata uang asing.
mempermudah proses pertukaran falas dan pemindahan dana dari satu negara ke negara yang lainnya, sehingga nantinya dapat memungkinkan terjadinya clearing internasional. Nah, clearing internasional itu apa? Yakni penyelesaian antar bank yang berbeda karena ada transfer dana di antara kedua nasabah mereka yang berbeda negara. Nah, beberapa fungsi pasar valuta asing yang membantu pembayaran internasional, yakni yang pertama, transfer daya beli. Transfer daya beli ini sangat diperlukan terutama pada perdagangan internasional dan transaksi modal. Yang kedua yaitu penyediaan kredit, di mana pengiriman barang antar negara dan perdagangan internasional itu sangat membutuhkan waktu. Dan yang terakhir yaitu mengurangi resiko valuta asing, di mana importir sangat mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan. Tujuan pasar mata uang asing. Dengan perkembangan ekonomi internasional yang semakin pesat, maka hubungan ekonomi antar negara pun menjadi saling terkait, yang menjadikan peningkatan arus perdagangan barang maupun uang serta modal. Tingginya arus perdagangan inilah yang mendorong kebutuhan akan foreign exchange atau pertukaran uang yang lebih cepat yang bersumber dari perbedaan mata uang yang dipakai oleh setiap negara tersebut. Seorang importir itu akan menukarkan uang domestiknya dengan uang asing untuk membeli barang dengan dagangan dari luar negeri, dan sebaliknya, seorang eksportir akan menerima pembayaran uang domestik dari pembeli luar negeri. Maka dari itu, lalu lintas perdagangan tidak bisa terlepas dari peredaran mata uang asing dalam suatu negara. Pasar mata uang asing itu diperlukan karena tidak selamanya pembayaran perdagangan internasional dapat dilakukan setiap saat, mengingat jarak yang relatif jauh, perbedaan waktu, serta volume transaksi. Nah, dari situlah pasar mata uang asing dapat memudahkan transaksi pembayaran, memudahkan kegiatan ekonomi, mempertahankan daya beli, dan juga pengiriman uang luar negeri. Pasar mata uang juga dapat memberikan keuntungan, yaitu dalam hal investasi mata uang asing. Keuntungan bisa diperoleh dari hasil investasi dan juga dari selisih kurs dengan rupiah saat membeli dengan menjual. Nah, semisal nih ya, saat ini itu kurs itu 1.700 rupiah per US dollar, tiba-tiba melonjak menjadi hampir 17.000 rupiah per US dollar. Artinya, jika seseorang itu memiliki tabungan 100 USD yang semula hanya modalnya itu 170.000 rupiah akan melonjak menjadi 1.700.000 rupiah. Jadi mendapatkan keuntungan. Selain itu, pasar mata uang juga dapat melakukan pemagaran risiko. Ini terjadi ketika nilai kurs atau nilai tukar mata uang selalu berfluktuasi sepanjang waktu yang bergantung pada tingkat permintaan dan penawaran. Maka diperlukan transaksi yang dapat menghindari risiko fluktuasi tersebut atau yang disebut dengan. Pada umumnya, pelaku pada pasar falas adalah bank komersial dan perusahaan koperasi. Sedangkan keikutsertaan bank sentral pada pasar uang falas bertugas untuk menempatkan cadangan devisa. Namun, bank sentral tidak dapat mengawasi fungsi dari pasar uang falas. Karena pada dasarnya pasar uang falas bergerak bebas ke setiap negara, yang memberikan kombinasi keuntungan berupa ketentuan dan kondisi bertransaksi yang nyaman, disertai dengan risiko politik yang rendah. Perorangan tidak dapat ikut dalam pasar uang falas karena bertransaksi pada pasar uang falas umumnya membutuhkan dana yang besar, serta nominal yang dibutuhkan berada di luar jangkauan individu. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Yang pertama, permintaan valuta asing. Permintaan valuta asing naik ketika importir meningkat. Yang mempengaruhinya adalah falas itu sendiri atau nilai tukarnya, pendapatan, selera, tingkat suku bunga, dan juga kebijakan pemerintah. Selanjutnya yakni penawaran falas. Penawaran falas akan meningkat ketika di suatu negara lain meningkatkan importirnya atau ekspor perusahaan domestik meningkat. Yang ketiga yakni kontrol pemerintah. Pemerintah akan menyeimbangkan falas dengan berbagai cara, salah satunya dengan intervensi pemerintah, yakni menjual atau membeli falas. Yang keempat adalah spekulan di pasar falas.
Spekulan ini di pasar falas menyebabkan kenaikan atau penurunan falas. Yang kelima yakni informasi yang mendukung permintaan atau penawaran falas, yakni informasinya baik itu informasi baik maupun informasi buruk, berita baik maupun berita buruk yang akan mengundang investor untuk membeli atau menjual falas.